cerita kita. Dan kembali lagi teman-teman sekalian, di sini kita dengan tapi kawan-kawan masih dengan dorang. Hari ini ada salah satu tamu yang sangat spesial yang sudah meluangkan DP waktu di tengah-tengah DP kesibukan. Toh, ada Kak Yohanes Gerung. Kita sebenarnya suka sekali mau saya kenal dia ini siapa. Kayaknya dia harus ceritakan sendiri tentang DP diri supaya lebih enak dan mau dengar. Kayaknya ini dia mau bilang Kak Yohanes Gerung ini adalah salah satu aktivis memperjuangkan apa kan itu DP nama? Petani cap tikus. Itu salah satu. Ada banyak sekali DP perjuangan di Minahasa ini teman-teman. Tolong kasih kesempatan aja dulu Kak Anes Kak untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ini pakai formal atau apa ini? Cerita biasa. Nah, karena bukan yang formal karena kata cerita yang ner tuh. Mesti kata formal dah. Oke, perkenalkan nama lengkap Yohanes Gerung. Hari-hari aja panggil Anes. Asal Tondano, Taran. Sekarang domisili di Langoan. Oh, Langoan. Tepatnya di Langoan Barat, Desa Tumaratas. Kalau kesibukan akhir-akhir ini sekarang kembali lagi ke kampus karena kalian bertiga meninggalkan saya. Maaf. Jadi kembali lagi di kampus karena hari ini sibuk mengajar. Sementara ini jadi staf pengajar di Unima. Mari kita mesti perjelas kalau Kak Pocil kembali ke kampus bukan jadi mahasiswa lagi. Oh Kak Pocil salah pagi. Itu Kak DP nama sayang. Kak Anes. Keceplosan lagi. Kak Anes atau Menir Anes ini kembali ke kampus bukan lagi sebagai mahasiswa, malah sebagai pengajar. Berarti sama dengan yang orang pernah bahas sebelumnya, aktivis yang menjadi akademisi. Pas kali itu DP. Kalau dengan Bung Rocky Gerung masih bersaudara. Soalnya sama-sama Gerung. Marga nama sama marga sama. Secara tidak langsung Marganya sama. Soalnya kita lihat dari kritik-kritiknya terhadap pemerintah tajamnya sama. Mirip-mirip 11-12. Kalau asal mungkin sama kan sama-sama di Sonder. Sonder kan? Oh berarti bersaudara. Memang darah-darah Gerung tuh kan? Tunggu. Dia asal Tondano. Domisili Langoan. Itu asal Sonder. Maksudnya Gerung itu biasanya di Sonder. Oh, ada kan Gerung, kakek Gerung dari mana? Dari sana. Dari sana tuh beda-beda kata. Bagaimana? Nah, karena berhubung Kak Anes ini salah satu aktivis di petani cap tikus, kira-kira Kak Anes boleh menceritakan sedikit nggak tentang keterlibatan sejauh ini dengan petani cap tikus? Oh, kalau keterlibatan awal pertama itu tahun 2022. 2022 itu jadi ada kasus kriminalisasi cap tikus, petani cap tikus itu di Minahasa Selatan. Desa Malola. Di sana ada kriminalisasi petani cap tikus yang cap tikus juga dengan kendaraannya itu disita. Lalu ada polisi itu mau tangkap dia. Jadi ada saling cekcok begitu, jadi sampai viral. Baru orang waktu itu mahasiswa dari Tondano, ada beberapa organisasi kemahasiswaan ekstra maupun intra kampus itu ke sana cari data dan segala macam. Ternyata setelah ke Malola orang ketemu dengan semua petani-petani cap tikus di sana. Ada pembicaraan, ada komunikasi, diskusi-diskusi kecil bersama petani cap tikus. Baru mereka mengeluhkan sebenarnya. Pengeluhan ini yang menjadi dasar sebenarnya keterlibatan kalau kita pribadi dengan teman-teman yang lain itu untuk masuk dalam persoalan ini. Karena memang ya sebenarnya orang kuliah lah. Banyak kan teman-teman juga pipi orang tua apa segala macam kan itu bergantung dari cap tikus dia sekolah makan tinggi kan. Nah dari keberpihakan itu orang
mulai cari-cari lebih tahu dalam data dan segala macam, sampai menemukan ternyata ada permasalahan. Nah dari situ orang masuk. Oke. Pada itu kalau misalnya selain orang tuh di sana ada kejadian begitu dan polisi datang, apakah itu termasuk apa namanya tempat membuat cap tikus yang ilegal atau legal? Kalau mungkin konsep, terkait konsep. regulasi itu kan, terkait regulasi antara pemerintah dan petani cap tikus. Kalau di sana kan maksudnya kalau teman-teman pasti tahu lah, hampir semua kampung lah, atau kebanyakan di Minahasa, bukan Minahasa cuma Kabupaten Minahasa, tapi Minahasa Selatan, Mitra dan Secara segala macam, secara keseluruhan, itu pasti ada tempat apa tuh penyulingan segala macam. Kalau memang itu ilegal, kenapa tidak ditertibkan dari awal? Kan logika sederhana sebenarnya. Cuma bagaimana maksudnya itu kan menjadi kearifan lokalnya. Ya betul. Orang Minahasa itu tidak bisa dilepaskan dengan cap tikus. Mau pesta acara suka, duka, naik rumah baru dan segala macam, pasti tetap ada cap tikus. Saguer atau apa, minuman penghangat lah. Penghangat suasana, penambah keakraban. Karena memang dia hidup lah dengan budaya Minahasa. Berarti dapat dikatakan cap tikus ini bisa menjadi kearifan lokal untuk Minahasa karena sudah masuk dalam kultur budaya atau kehidupan bermasyarakat yang ada di Minahasa. Iya. Soalnya kalau mau dilihat di acara suka duka saja semua cap tikus yang disediakan oleh keluarga, tuan rumah. Iya toh? Betul. Betul. Cuma kalau dari pandangan ini dari pandangan bahwa ada kan stigma masyarakat yang Stigma negatif dari stigma negatif masyarakat pasti ada kan, positif negatif pasti ada tuh. Tentang ini cap tikus yang menjadi penyebab kekacauan kan. Orang tuh kalau so mabuk so minum pun apakah pernah menjadi pertimbangan ketika teman-teman tuh kan Kak Anes tidak cuma sendiri pasti dengan memperjuangkan ini, maksudnya pertimbangan bahwa ketika taruhlah ini nanti jadi legal di Kabupaten Minahasa, apakah tidak ada ketakutan itu akan memberi dampak negatif yang besar karena kan orang tahu lagi banyak Semakin tuh mudah mengakses. semakin mudah mengakses. Terus nanti kalau so acara kalau so mabuk kan banyak kacau gara-gara so minum talebe atau begitu. Bagaimana dari pertimbangan dari sisi yang itu? Kalau kita pribadi, sebenarnya kalau misalkan diatur aksesnya lebih besar. Misalnya akses ini kan berkaitan dengan berbagai aspek. Bukan cuma soal membeli dan segala macam. Jadi pemerintah maksudnya dalam artian kalaupun mau mengatur itu, ya atur sedemikian rupa dari sisi ekonomi, sosial budaya dan aturan hukum. Jadi supaya misalkan selain ketakutan dari masyarakat, misalkan stigma negatif bahwa cap tikus sumber kejahatan. Nah, ya. Hari ini banyak juga orang diskusi cari data. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa minum cap tikus langsung bunuh orang. Betul. Betul. Cap tikus langsung kacau. Tetapi itu ada hal sebelumnya. Bisa saja pemicu ya. Pemicu. dari Cuma hal kan itu yang usah. yang kita lihat kalau sebenarnya orang di sini, kebanyakan kan sekarang ada konten orang yang dari YouTube yang pihak polisian tuh. Kebanyakan bisa dapat tangkap. Yang pertama orang bilang apa? Kemudian orang mabuk. Alasan dia bilang gimana bagi ini orang ini dari Malang. Kemudian orang mabuk, data lebih minum. Tuh. Makanya kita timbul tuh stigma yang tentang itu. Yang kita tuh masyarakat dia, berarti ini cap tikus ini dampak itu negatif sekali li. Itu adalah maksudnya dipersoalkan itu tinggal dikembalikan ke masing-masing individu. Orang juga, maksudnya orang saja orang 4 ini kan banyak kali dulu di kampus minum tuh, mau lihat-lihat, maksudnya kalau mabuk ya pulang. Tinggal bagaimana orang mengatur diri sendiri sebenarnya. Nah, berarti stigma negatif ini dapat dikatakan mungkin boleh dikatakan framing dari masyarakat bahwa mendiskreditkan cap tikus ini sebagai konotasi yang selalu membuat kacau. Dapat dikatakan konotasinya negatif. Nah, terhadap hal itu kira-kira dan sebagai aktivis pemerhati petani cap tikus, apa yang dibuat sama Kak Anes selama ini untuk misalnya
menghilangkan stigma itu? Apakah sudah ada langkah dari teman-teman aktivis untuk menghilangkan stigma itu ke masyarakat, mungkin edukasi atau seperti apa? Ya paling paling cepat sih sebenarnya, paling gampang orang selalu edukasi teman-teman. Edukasi. Apalagi kalau misalkan kalau di ya acara-acara, kalau Captikus ini dalam artian ya orang ini kan cuma ya orang tua-tua bilang pancing makan gitu. Saya dalam artian kalau somabo lah sudah kan tingkatan-tingkatan orang menerima ini alkohol ini efek samping kan masing-masing kan peminum so tahu tuh, oh ini so mabok, so agak pusingnya, so boleh pulang. Sadar diri. Sadar diri So masing-masing. itu muni kosota lebih pulang. Kalau so boleh, apa nanti lebih bagus tidur. Tidur, jadi tambah lebih baik. Tuh dalam artian maksudnya supaya juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh maksudnya kalau orang juga gak so mabok ya, so mulai entah sontong. Itu kan sebenarnya kok yang DP sisi negatif tuh. Karena bisa kontrol orang berdiri sebenarnya. Tapi kan itu kalau DP tahapan memang so high, so tinggi sekali tuh. Nah, itu yang sebenarnya misalkan kalau teman-teman yang ya kalau biasa-biasa bagate atau apa, ya orang kalau so boleh ya pulang tuh. Sadar diri. Sadar diri masing-masing dan itu. Ya paling cuma itu sih orang edukasi paling besar. Di beberapa problem yang terjadi di belakangan ini, orang runut mungkin 1 tahun belakangan ini yang terjadi, kira-kira dampaknya secara ekonomi bagi petani cap tikus itu sejauh ini apa yang Anas lihat? Kalau lalu orang waktu ya tahun 2022 kalau nggak salah kan sampai orang merumuskan misalkan ada dorongan untuk bikin perda peraturan daerah ke DPR provinsi supaya misalkan maksudnya ini bisa diatur dengan lebih baik tuh. Nah pembahasan perda itu dari teman-teman orang sebagai anak muda, orang yang mahasiswa waktu itu buat kajian. Mantap itu. Kajian waktu itu tentang ekonomi, sosial, budaya dan hukum secara aturan. Jadi orang kasih masukan supaya bisa misalkan dalam artian pemerintah bisa melihat hal-hal ini tuh. Karena setelah orang turun ke bawah, orang lihat ini petani-petani cap tikus, ternyata DP proses dari dorang ambil dari saguer, baru masak sampai jadi cap tikus, suling dan segala macam, itu DP harga murah. Jadi dorang mempertaruhkan dorang bisa mencari nyawa tuh di ambil cap tikus. Mun so pernah lihat tuh. So pernah lihat? So pernah lihat tuh dari pasir pohon. Iris dulu DP. Kalau orang biasa minum saguer. Ya tuh kalau kita yang terus saudara kan ada tuh apa? Patifar. Bangun masak cap tikus. Jadi itu misalnya. Cuma kalau menurut kalau yang kita lihat DP distribusi ini bagaimana? Nah itu yang orang Karena kan itu masalah sekali itu distribusi. Betul. Karena sama yang dorang bikin cap tikus. Sedangkan istilahnya misalnya tuh kalau bisa ilegal tuh kan tanda ada data tuh ini dorang mau tanpa distribusi di mana kalau bukan di tempat warung pelontong. Begitu. Itu yang lalu orang merembuk sebenarnya. Waktu itu ada ya masing-masing orang waktu itu kan ada di berbagai basic keilmuan tuh. Ada yang anak hukum, anak ekonomi, anak FIB dan lain-lain. Nah, orang bermaksud walaupun kajian kecil-kecilan tuh, coba mari orang bantu nih petani tikus. Orang bikin ada ya sisi sosial budaya, ada tentang hukum, aturan dan ekonomi. Gitu. Kalau misalkan sosial dan budaya pasti so agak jelas, hukum juga so agak jelas. Tapi ini ekonomi nih, yang memang orang lalu fokuskan dalam artian bagaimana dia dari pengepul atau dari petani itu, baru dia mau distribusi nih cap tikus ini tuh supaya misalkan harganya bisa terjaga. Baru-baru kan di Desember 50.000 dan sekarang 45. Berarti kita bukan penikmat. Tapi bukankah ketika menjadi mungkin dapat dikatakan legal secara penjualan kan? Sabantar kan cap tikus semua bayar pajak. Semua ada bea cukainya kan? Bukankah itu akan mempengaruhi untuk harganya? Nah, itu maksudnya yang orang kalau dari kita pribadi lalu tak usulkan bahwa coba orang baking kasih masukan ke
petani dalam artian orang kan bisa juga langsung soto pada orang. Betul, Langsung betul. masuk dalam segala. Harus ada edukasi juga ya. Orang juga berembuk dengan petani. Karena kan begini gitu. Orang pakai orang sebagai mahasiswa. Orang kan tuh seringkali ada petani-petani yang DP pengetahuan tak sampai sama dengan orang. Good. Jadi misalkan orang datang kok langsung bilang, oh ini kok sebagai begini, nggak bisa orang. Jadi orang juga harus lihat sampai keluh kesah. Oh ternyata apa yang orang sampaikan masuk juga ke orang. Oh ini mau jual di mana? Kalau misalkan nantinya kalau legal dan segala macam tuh. Nah orang bilang kan ada juga contoh-contoh. Misalkan kalau arak Bali, Nah, misalkan. arak Bali. Dia kan ada tingkatan-tingkatan. Orang itu sebenarnya orang kan sudah brand orang itu. Sudah brand. Tapi arak Bali itu ada yang dijual di botol kemasan. Tapi pakai label. Pakai label. Dan itu banyak. Banyak label. Orang. Jadi orang kan ada tingkatan-tingkatan. Iya. Ada yang memang cuma aja pakai di acara keagamaan. Iya. Nah sembarang orang beli kalau itu. Baru misalkan ada yang dijual bebas tuh. Nah orang maksudnya memakai konsep-konsep seperti itu tuh. Betul. Tapi maksudnya petakan ini yang mau jual kan di mana semua tuh supaya maksudnya DP supply ini di masyarakat ini teratur. Cuma kan sampai sekarang ini misalkan sama dengan pemerintah dia mau turun sampai ke masyarakat mau dengar dan Pak. Maksudnya orang bermaksud sih sebenarnya coba kok dengar dulu nih suara dari petani itu supaya maksudnya kalau memang ada hal yang nyandak bagus dari sisi pemerintah sampaikan supaya petani dia tahu oh ternyata begini. Siapa tahu kalau misalkan ada pertemuan itu tuh diskusi itu di tingkatan bawah petani mungkin DP secara ekonomis terangkat. Betul. Kasihan tuh orang dalam 1 bulan itu nanda tiap minggu atau tiap hari dapat doi kalau Karena cuma dari distribusi cap tikus selama ini yang mungkin kita sering lihat ya. Dari petani itu tangan pertama. Ada tangan kedua yang tengkulak, pengepul. Nah pengepul ini baru jual ke pengecer yang di warung-warung. Warung-warung baru ngecer ke orang sebagai konsumen itu udah kan tiga kali. Pasti kan ada DP naik harga. Pasti akan ada biaya-biaya tersendiri yang akan ditambahkan di dalam situ. Ketika keterlibatan pemerintah langsung hadir di dalam sini, mungkin lebih baik lagi bagi kehidupan petani. Ya kan? Tapi sama dengan Anas bilang tadi yang kita coba pahami bahwa pemerintah harus mengedukasi secara terus-menerus agar petani bisa paham secara regulasi, teknik penjualan dan keuntungan mereka secara ekonomi. Kan maksudnya kan yang dibawa ini kan petani-petani gitu. Orang ya cuma pengetahuan yang orang dapat dari dulu begitu yang orang sampaikan. Jangan per galon ini. Tuh tinggal lihat pasar 200, 300. Padahal ketika dikemas dengan kalau dia bagus dikemas bagus, pasti kan lebih naik, harganya pasti lebih naik. Waktu aku pernah jual di bandara. Itu kan label. Pixel kan masih ada kan masih berproduksi kan itu. Kurang tahu mungkin masih ada sih yang rasa kopi yang itu. label tuh cap tikus. Amar kalau sama dengan dorang yang jual itu berarti dorang bagaimana dong? Maksudnya kan ini ceritanya belum ada aturan yang jelas yang for itu tuh yang petani cap tikus ini. Nah itu yang kalau itu bagaimana dong? Itu yang sebenarnya yang orang tanyakan ke pemerintah. Maksudnya kalau yang seperti itu bagaimana? Iya. Maksudnya kan kalau misalkan perbandingan tuh apple to apple misalkan, masa minuman keras yang lain atau alkohol yang lain, dorang bebas jual. Kan ini kalau mau pikir kan sebenarnya kan mesti ada privilege lah orang punya kuman tuh dari Minahasa tuh orang boleh jual ke luar dalam artian tuh cuma nggak ada yang bisa mau menjawab hal itu sampai orang demo lalu waktu aksi di Minsel pernah juga di kantor DPR provinsi. Padahal mantan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Kambe sudah menghakikan kan ini cap tikus tahun 2024 kemarin kan. Masuk dalam hak kekayaan intelektual nama cap tikus ini. Iya, karena kan itu pengetahuan tradisional. Iya. Itu ada 10 kalau saya ada sekarang fufu, panada dan lain-lain. Iya, menjadi kekayaan. Ini kalau misal waktu itu kan waktu baju di bandara kan itu ada pakai label tuh cap tikus. Apakah mungkin setiap petani urusan diri boleh orang bikin label?
Misalnya dah. Harusnya ketika cap tikus dilegalkan secara aturan, ketika petani menyodorkan label pribadi, mungkin dengan standar yang dibuat pemerintah, mungkin ada standar khusus untuk standar apa ya? Standar produksi kan? Mungkin boleh, karena di Bali yang kita lihat seperti itu. Kalau melihat di kota lain kan? Nah itu yang sebenarnya maksudnya diatur dalam perda. Yang dikejar terus oleh teman-teman aktivis saat ini. Perda legalitas cap tikus kah, atau misalkan perda adat boleh juga, tapi di dalam juga ada mengatur tentang cap tikus tuh. Tapi lebih bagus sih sebenarnya kalau cap tikus saya sendiri lah, karena kan dia punya apa sendiri tuh. Misalnya perda legalitas cap tikus nanti kan misalkan masa dalam artian begini, pemerintah ini suruh rakyat yang berpikir dan ini kok begini. Dalam artian kalau mau berpikir dia udah mau pikir sama-sama tuh. Orang sama-sama membedah tuh dengan dari sisi yang dari masyarakat tuh, baru pemerintah juga memberikan hal yang memang daripada orang aturan dan segala macam. Oh ini yang orang maksud begini. Masyarakat maksud orang mau suka mau jadi begini, boleh ndak tuh. Ya ada diskusi itu dan. Nah kalau ini kan tabadiam begini, nggak bisa juga apa dang, nggak bisa juga begitu tuh. Nah, So ini sebetulnya berapa lama? Hah? Berapa lama tadi ya? 2022, ini sudah 2025, so 3 tahun. jalan 3 tahun. 3 tahun. Nah, terkait dengan legalitas yang saat ini susah, penjualan cap tikus yang mungkin sudah mulai menurun penjualnya karena stigma negatif dari masyarakat. Nah, menurut kita sendiri, cap tikus ini bisa saja menghilang. Karena apa? Mudah-mudah saja, so mulai kurang yang belajar ngebativar. Bagaimana itu yang terkait generasi penerus untuk petani cap tikus? Kalau kita sih maksudnya dalam artian kita kan tuh ya kita penikmat tuh. Penikmat. Oke. Kita kan tuh penikmat dalam artian. Tapi juga memang suka belajar, maksudnya dalam artian tahu oh ternyata kalau DP proses begini dari awal sampai dia jadi cap tikus segala macam. Cuma memang kalau misalkan cap tikus itu sampai hilang dan dalam artian sudah ada yang tahu babe. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan ya enggak. Kalau kita sudah di kultur budaya ya. Hah? Kalau kita tak melihat hilang sih. Nggak mau hilang. Sampai kapanpun cap tikus mau hilang. Betul. Karena kalaupun bilang misalnya apa namanya, banyak orang yang lebih muda yang sekuranan yang mengetahui itu. Tuh, malah di beberapa daerah-daerah yang daerah Minahasa ada yang dulu masih muda sudah selesai belajar. Ada, oke. Nah, selesai belajar. Jadi Bagus. bagi nih bicara ini. Bagus. Iya, karena kan orang misalnya sudah contoh tuh dari orang tua yang bikin produksi cap tikus dia cuma anak sekuliah, sarjana. Dari situ. Ada yang jadi polisi. Ada yang jadi polisi dari situ. Petani cap tikus be anak. Iya. Karena memang katun ya secara Tapi teman lo, DP papa orang tua petani cap tikus dia secara polisi. ekonomi Iya, itu dorang menggantungkan itu Betul. ke cap tikus. Terus ini keluarga kasihan tuh ada sekolah anak dan segala macam. Makanya sekarang misalkan ada viral-viral tuh lihat di Facebook tuh sarjana cap tikus. Karena itu dalam artian stigma itu yang mau dibunuh tuh. Kampanye-kampanye bahwa dalam artian kalau ini cap tikus jadi stigma buruk, nah tapi papa dan mama ini kasih mau jual bagaimana? Dan tuh orang mau kuliah bagaimana? Lagian hampir tiap rumah orang mau pasirakan sekarang. DP tawaran pertama pancing dulu, dingin. Iya, Kopi dulu baru cap tikus. Betul. 3 minggu lalu pipangan DP Iya, rumah. tapi Pak selalu jasa dia tuh di Minum dulu. Pinaraci. Pinaraci itu Tidak rajin. yang ada isi akar-akar di rumah lah Nah, jak itu kan dengan konsumsi secukupnya, ada batasan, menyiapkan badan aturannya kan sebenarnya kan. Orang kan kalau suka makan banyak, Ayo kan pancing dulu. dalam artian yang supaya nggak tuh menggugah tuh. Iya. Nah itu kan ada hal-hal yang baik sebenarnya. Cuma mungkin ya belum muncul dalam artian itu dah tuh. Karena dia soal obat kayak itu. Karena kan teman-teman orang-orang tua dulu dia bilang pancing sana sedikit rupa anak enak tuh badan. Iya, betul. Tuh. Orang saja mau pipa itu apa kampung, Iya. mau baku kenal dan DP saudara-saudara, pancing dulu kan. Lo anak mau minum Nah, cap tikus. itu dia Balasan lu asam lambung. Supaya lu boleh minum. Lu asam lambung. itu sih biasanya tuh untuk alasan. Rupa semua tahan. Mak kalau 3 kali bikin nggak mungkin asam lambung terus tuh. Tetap ya aman ya. Nah cuma itu dia persoalan, maksudnya itu juga kan menjadi hal positif sebenarnya. Betul. Bahwa cap tikus ini adalah jalan dalam artian orang mau akrab dengan teman yang lain, mengenal pergaulan, Menjalin keakraban, orang memulai pergaulan dengan Betul. apa yang baru tuh. Cuma itu non, kenapa maksudnya kalau soal cap tikus selalu yang diangkat dari posisi negatif. Nah, nggak pernah mau angka misalkan
oh kita ada sarjana gara-gara ini, tuh, oh kita kenal orang ini gara-gara ini, gara-gara cap tikus. Tuh. Itu DP makanya sama yang tadi agak bilang oh, mungkin ini framing dalam artian apa sampai sekarang kita percaya no, maksudnya ini cap tikus kasihan seringkali ada salah apa-apa. Iya yang salah cap tikus. Sama cap tikus dia ada bawa diam kasihan maksudnya. Dia cuma orang coba kasih kuni minum tuh cuma tahun 2 kena pukul kita kena bilang dari polisi. Oh, malah kota mabuk lebih. Tapi kaget dia mabuk dengan minuman lain kan? Nah, itu tahu. juga. Cuma kan framing yang selalu terbangun saat ini cap tikus kok bekerja. Kalau misalkan dia mabuk bir Campur cap. nah maksudnya cuma bir kan. Betul. Biar campur cap. Maksudnya minuman alkohol yang lain dah. Gak ada orang Malka atau apa. Iya. Betul. Kalau misalnya orang mabuk karena bir, dia bilang di sini apa? Usus tipis. Kita yang mabuk gara-gara bir. Kita tidak biasa bir. Yang habis minum di kawasan tabrak orang Gara-gara bir. gara-gara minuman label. Nggak di framing. Nah di framing tuh. Nah, Yang di framing cap tikus. Maksudnya dalam artian gua adil gua. Maksudnya kalau mau tidak minum vodka kayak atau apa kayak Ya, bilang aja, karena minum vodka. karena minum vodka. Betul. Berarti di vodka ini sumber masalah. Bisa tuh orang bilang Iya, begitu. betul. Dalam artian itu dah. Kalau kita udah lihat di reels video di beberapa hari yang lalu, ada salah satu aparat negara, dia membela cap tikus. Dia bilang bahwa bukan cap tikus yang salah, oknum yang nintau Jadi diri. orang. Iya, betul. Memang. Iya tuh, oknum itu yang minum yang nintau diri. Betul. Bukan cap tikusnya yang salah. Nintau kok mau minum. Minum. Ya tuh, nggak Itu tahu yang batasan, masalah. Pak. DP batasan sebenarnya. Itu. Sama dengan misalkan menikah ada misalkan kasus misalkan anak bunuh orang tua gara-gara pakai gunting. Tuh anak nggak ada yang minum cap tikus. Kan kalau bilang sumber masalah. Jadi kalau anak itu ada yang minum cap tikus, anak juga begitu tuh. Sedang ya orang adil lah dalam kalau mau apa sesuatu tuh orang adil lah. Oh ini bukan sumber masalah. Kalau ada misalkan coba dan ada penelitian yang bilang bahwa cap tikus itu sumber masalah. Sumber masalah. Coba Nggak tuh ada tuh. persepsi masyarakat paling karena satu distrik. Biasanya kan orang Iya. ada berita yang bilang terjadi perkelahian di satu kampung inilah. Toh dikarenakan mabuk. Orang mabuk dulu. Karena kalau mabok yang paling dekat cap tikus. Meskipun Dari hubungan iya, kan. meskipun murah kan tuh Karena murah. Betul. murah di Shopee sekarang. Maksudnya dalam Oh, iya, artian betul. Dalam arti itu membandingkan cepat gampang mau diakses. Iya, toh. membandingkan dengan minuman Misalnya lain tuh, kan tuh. terjadi perkelahian pada pukul 04.00. Tuh korban meninggal ini. Yang enggak sebut cap tikus ini. Tetapi kan mabuk. Mabuk dia. Itu dia persoalan. Iya, Jadi sebenarnya ya kalau menurut saya seringkali orang-orang di Minahasa juga dan orang sebagai orang ya hasil produk kebudayaan itu orang juga harus jaga. Dan. Betul. Ya tahu diri lah kalau misalkan mau minum atau apa segala macam. Takaran. Iya, betul. Cuma kan tuh terang pembicaraan ini kalau kata yang nggak minum ya sudah, Ya, nggak apa-apa. Pasti bagus jangan minum. Cuma orang lebih fokus ke petani Petani cap tikus iyo karena itu lagi juga merupakan salah satu kearifan lokal yang memang harus orang jaga. Dengan pas bercerita dengan salah satu aktivis tuh yang memang mendalami pemerhati di situ, nenda ada DP kalau mau bilang DP negatif ya cuma oknum. Tuh itu yang harus orang tekankan. Dan berarti di luar sana for teman-teman yang biasa pancing tuh jangan sampai Mesti tahu diri. mesti tahu diri. Setidaknya itu Jangan kan. sampai gara-gara ngoni kok ini stigma terus berlanjut dah. Perhatikan kasihan tuh Iya. petani cap tikus. Dan kalau misalnya nanti ngoni suka mau lebih perjuangkan ini kearifan lokal ini ya langsung hubungi. Langsung hubungi ke Anas kok sama-sama Anas, berjuang Anas, lewat ya. sama-sama berjuang lewat jalur yang benar kata tuh. Karena memang ada beberapa langkah yang mungkin kurang dipahami oleh masyarakat yang mesti orang backing untuk mempertahankan ini. Dan kalau kita walaupun kita bukan penikmat, kita setuju sekali ketika ini mau diatur secara regulasi oleh pemerintah. Apalagi kan ini pemerintah baru setelah tuh demo RUU TNI kayaknya demo ulang jatuh cap tikus. Setelah RUU TNI kita dengar ada RUU Polri. Kejaksaan yang Polri kan. Mau panjang ini kan. Nanti orang bahas berikut. Tapi kalau Minahasa itu ada ada pembicaraan untuk PRT inisiatif Kabupaten Minahasa. Untuk cap tikus. PRT inisiatif. Mar kayaknya lebih pas tuh kalau Sulawesi Utara kan. Bagusnya sih kan Pas. semua ada payung hukum lah Ya, supaya maksudnya petani ini tidak takut. Dari provinsi ke daerah. Maksudnya kalau orang tak salah, orang juga tahu orang kata salah di mana. Iya betul. Jadi betul.
fair dua-dua dah. Ya, karena kita dengar pemimpin Sulawesi Utara saat ini yang menjabat, dia sangat perhatian dengan petani, nelayan untuk kaum-kaum Oh, pemimpin Kecil. Sulawesi ini gubernur. yang saat ini. Oh. Mungkin saja suara dari orang yang saat ini diskusi bisa saja didengar. Mudah-mudahan. Semoga Cepat turun, no? atur regulasinya ya. Cepat turun ke masyarakat. masyarakat. Supaya dalam artian ya banyak kan komunikasi-komunikasi politik yang cuma disusumbar tuh. Betul. Orang tinggal lihat bagaimana dia praktek ke depan. Mau kritik mar kalau yang tak ada yang dia bikin mau kritik apa? Lebih Betul. baik turun jo dulu Iya. tuh supaya lebih enak. Tuh. Betul. Jadi kan orang berharap pemerintah sekarang lebih memperhatikan Untuk petani cap tikus. untuk petani cap tikus, dan kita rasa kalau pemerintah lebih banyak turun ke masyarakat, bukan Lebih cuma banyak. itu masalah yang orang mau Publik dengar. yang orang, betul. Betul. Jadi teman-teman, orang berharap kedepannya kan for teman-teman, apalagi orang Minahasa tuh, orang sama-sama mempertahankan ini kearifan lokal supaya orang semua sama-sama sedap no kata tuh. Nggak ada yang aneh-aneh dah. Dan kalau yang baminum jangan sampai talebe, jangan itu Sumsi diri nih.